ayah itu sekalipun telah wafat. Bahkan banyak kisah di dalam Al-Quran, dari perbedaan keyakinan pun sosok-sosok Nabi terekam dalam sejarah. Untuk keluarga terdekat itu sosok-sosok orang soleh masih mendoakannya ya. Kita tidak tahu hikmah apa yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita, karena itu sesuatu yang kita akan dapatkan di masa depan. Boleh jadi ujian terbesarnya adalah konsistensi kita sebagai seorang anak untuk berbakti dengan cara yang berbeda. Sepanjang orang masih hidup, jangankan ayah kita, paman kita, yang tidak ada hubungan dengan kita pun, dia masih punya peluang untuk jadi orang baik sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Betapapun sikapnya kepada kita. Anda kenal Fir'aun? Bilang kenal, saya pulang. Fir'aun itu Fir'aunnya, catat kalimat ini. Fir'aun itu Fir'aunnya tetap diberikan haknya oleh Allah sebelum nyawanya sampai di kerongkongan untuk mendapatkan hidayah berubah jadi orang baik. Cuma Fir'aunnya saja yang enggan. Fir'aun itu hobi bunuh orang. Yudzabbihuna abna'akum, dan caranya mengeksekusinya dari bayi itu sudah dibawa oleh algojonya, dibanting, digorok berkali-kali sampai wafat di depan ibu yang baru melahirkannya. Memperbudak mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Dengan semua perbuatan itu, ia tetap mendapatkan haknya supaya mendapatkan cahaya hidayah hingga nyawanya sampai di kerongkongan. Ada doa yang disampaikan Nabi Musa untuk menghadap kepadanya, dikirimkan Harun untuk menemaninya, diberikan tanda-tanda kebaikan sampai ke ujungnya. Saya tanya, apakah ayah pernah bersikap seperti Firaun? Mengaku Tuhan? Tidak. Pernah bunuh orang? Ayah Anda tidak mengerjakan apa yang Firaun lakukan. Maka sepanjang ia tetap sebagai ayah Anda, minimal kita doakan. Itu hal terbaik yang mungkin, itulah yang bisa memberikan pengabulan doa dan jalan keluar dari apa yang kita rasakan selama ini. Untuk berdamai dengan nafsu kita, setidaknya melatih dengan doa terhadap hal-hal, sosok-sosok yang mungkin selama ini tidak ideal bagi kita. Dan itulah kehebatan dari Islam, ketika mampu mengolah nafsu untuk bahkan mendoakan kepada orang menyakiti kita. Hadisnya jelas, doakan bahkan orang yang mendolimimu, yang nggak kenal aja mendolimi. Nabi mengajak kita minimal mendoakannya. Umar itu kan masuk Islamnya karena doa Nabi kan. Umar itu kerasnya luar biasa, dan cita-cita terbesarnya saat itu sebelum masuk Islam membunuh Nabi. Tangannya sudah terhunus pedang mencari Nabi, tapi dengan doa Nabi lembut hatinya, dan ternyata masuk Islam dan pembela luar biasa. Sepanjang Anda masih hidup, ayah Anda hidup ataupun telah wafat, ya masih punya kita satu kewajiban minimal dengan doa. Kalau Anda bisa menaklukkan keadaan diri kita itu, nanti penaklukan terhadap nafsu yang paling tinggi itu akan berpengaruh kepada nafsu yang lainnya.